Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kerajaan Kristus selama-lamanya. Dan kami juga memerintah bersama-sama, karena kami adalah raja-raja juga ya Bapa. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri mengambil firman yang akan dibagikan dalam nama Tuhan Yesus, kepetan kode ruangan dan pikiran hati kami. Berdoa bagi semua saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini sedang ada di rumah, dan mereka mengikuti live streaming, kiranya kuasa kesembuhanmu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, dipulihkan, disembuhkan, sehingga mereka bisa hadir 10 hari bersama-sama ya Bapa. Berikan kesehatan supranatural, kesembuhan supranatural terjadi malam hari dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang rindu mendapatkan firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan. Supaya pesta rohani yang kita lakukan ini 10 hari, kita bisa memahami bahwa ini adalah pesta raja. Dan mari kita bangkitkan mental kerajaan itu. Dan nanti saya akan tunjukkan apa yang Tuhan rindukan di tempat ini. Dan setiap saudara akan menerima piala juga, katakan amin. Dan akan menerima mahkota juga. Dan saya bersyukur bisa menyimpan mahkota ini dan piala, karena ini nubuatan. Nanti saya akan carikan replikannya ya, dan saya akan ke Inggris, doakan. Kemarin saya hadir di penobatan Pangeran Charles secara live streaming. Saya mau cari piala yang bagus ya. Bapak Ibu Saudara, mari setiap yang kita lakukan, semua yang ada bendera dan gambar di sini adalah nubuatan, semua nubuatan. Supaya kita mengerti perjalanan 10 tahun ke depan, terlebih melalui kepenuhan Allah ini, Tuhan selalu isi saudara. Saya heran. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati saya, tidak pernah saya dengar, Tuhan nyatakan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya tunjukkan sekarang dengan cepat, supaya kita memiliki mental kerajaan. Kita buka lebih dahulu di dalam Wahyu 17. Wahyu 17 Bapak Ibu Saudara ayat 14. Saya tunjukkan poin-poinnya supaya mari kita hidupkan di dalam diri kita. Setiap para imam-imam yang mengangkat tabut perjanjian bersama saya, sebagaimana apa yang dikatakan firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba. Bapak Ibu Saudara, Wahyu 17 ini adalah penghakiman atas Babel. Jadi kalau saudara baca Wahyu 17 ini, hari ini terjadi. Dunia ini sekarang sudah dikuasai oleh pelacur besar, yaitu the mother of harlot namanya, bahasa Inggrisnya. Ini mucikari kelas dunia, itu setan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saudara, tua muda besar kecil sudah mabuk dengan anggur percabulan. Lihat semua yang ada di YouTube, di IG, di Facebook dan semua media. Bapak Ibu Saudara, semua disusupi dengan percabulan. Dan inilah antikris. Jadi antikris tidak ada hubungannya dengan nanti chip lah, vaksin lah, gak ada saudara. Katakan amin. Itu tanda 66. Itu vampire saudara. Kalau saudara dapat tanda itu dikunci saudara. Dan itu percabulan.
Dan hari ini saudara sudah parah. Karena percabulan itu menyerang semua lini kehidupan. Dan sukar sekali orang menang atas percabulan. Pornografi, tayangan cabul, konten-konten. Semua mengeksploitasi wanita dan pria hari ini. LGBT berkembang pesat saudara. Itu tanda Wahyu 17 ini. Bapak Ibu Saudara, ini tidak main-main. Hari ini saya sendiri ngerasakan spirit ini kok begini ya. Terutama LGBT. Waduh saudara. Zaman saya kecil roh itu tidak terlalu kuat loh. Tapi hari ini pedofilia. Anak-anak kecil itu jadi sasaran. Dan sudah ada perusahaan percabulan yang mengeksploitasi anak-anak. Saudara, jangan pernah lengah. Saya pernah membaca slogan, pemerintah sibuk dengan memerangi yang namanya musuh negara, yaitu narkoba. Tapi lupa ada satu musuh negara juga, yaitu apa? Percabulan. Rohaniawan, rohaniawati, pemuka-pemuka, pembesar, raja-raja minum anggur percabulan semua, kena. Maka kita harus mengerti benar. Dan nanti yang namanya hak asasi manusia akan dipegang oleh kaum LGBT. Saudara, bersiaplah. Inilah antikris yang sesungguhnya. Dan antikris itu sudah ada di tengah-tengah kita. Tapi kita tidak sadar. Kita terlalu ditipu oleh setan dengan lambang-lambang, tanda-tanda, mau chip, mau sesuatu dimasukkan tubuh kita. Bohong itu saudara, tidak ada. Tidak berpengaruh sama sekali, penyangkalannya tidak ada. Saudara pakai chip, nanti akan muncul ke depan karena udah mulai teknologi yang begitu cepat. Dan nanti KTP tidak perlu lagi secara visual, tapi sudah masuk di dalam secara fisik ya. Fisik sudah tidak pakai dan sekarang langsung ada, ditaruh di tangan semua. Itu ada filmnya sudah. Film masa depan seorang perempuan sampai dia minta, udah saya tak mati aja, lebih baik saya senang jadi alat. Wah itu antikris semua, itu memang mereka sudah mau dibunuh dengan teknologi. Tapi sesungguhnya itu masih jauh saudara, karena itu teknologi. Ya, walaupun setan itu bisa membuat orang akhirnya sudah tidak mempercayai manusia lagi. Dan semua diatur, dikontrol dengan alat. Tapi yang lebih parahnya saudara ini. Nah Wahyu 17 saudara pelajari semua. Ya. Kalau di ayat 1 saya cuplik sedikit ya. Saya cuplik sedikit supaya saudara tahu. Ini yang kita perangi. Narkoba itu bukan cuma narkoba. Narkoba itu side effect dari orang-orang yang mungkin mengalami kemarahan pribadi, dilampiaskan kepada hal itu. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar, the mother of harlot, ibu dari semua pelacur yang duduk di tempat yang banyak airnya. Ya, saudara, saya lupa apakah Amerika Latin atau Eropa. Anak-anak di sekolah sudah diajar tentang setan. Dan mereka diajari bagaimana mereka menyukai setan. Dan mereka sudah diajar untuk melihat patungnya, pakai pakaiannya. Saudara, ini sudah mengarah saudara. Sungguh kemarin di Brasil lihat ya, bagaimana pengarahan setan. Dan terjadi kemudian setelah itu besoknya banjir bandang terjadi. Ya kita semua menganggap, melihat itu murka Allah supaya bertobat. Tetapi masih belum apa-apa.
akan terjadi lebih lagi. Sasarannya gereja Tuhan loh saudara. Iya. Dan ini waspada. Gereja setan sudah masuk. Tapi kenapa disebut gereja setan? Karena mereka memakai salib terbalik. Dan pengikutnya ada. Barusan saja di Nigeria, Afrika, 600 orang atau 200 orang mereka mati. Karena terkena ajaran sesat, menunggu kedatangan Tuhan Yesus, minum racun. Ditangkap akhirnya saudara. Bahaya. Dibutakan mereka. Pendetanya ditangkap. Pengajaran-pengajaran sesat. Ayat 2. Dengan dia, perhatikan, dengan dia, dengan siapa? Pelacur. Raja-raja di bumi telah berbuat apa? Cabul. Dan penghuni-penghuni bumi telah apa? Mabuk oleh anggur percabulan. Lewat mana? Ini loh saudara. Saudara, dunia itu sudah di tangan kita loh. Ini tuh nubuatan. Makanya kalau saudara tidak memakai darah Tuhan Yesus menguasai ini, jebol kamu. Sungguh loh saudara. Kita mesti sungguh-sungguh mengerti. Makanya 10 hari ini kita benar-benar saudara tidak main-main. Supaya kita tampil sebagai raja-raja. Amin. Dan saya mau katakan, Tuhan Yesus menjadi raja tidak otomatis. Kalau orang berkata dia raja, segala raja, itu bukan otomatis. Dan Tuhan Yesus bisa gagal. Tapi Tuhan Yesus tidak mau gagal. Tuhan Yesus bisa berdosa, tapi Tuhan Yesus tidak mau berdosa. Saudara, Tuhan Yesus memakai wujud manusia, saudara. Menjadi raja itu tidak otomatis. Tidak semua orang Kristen mendapat mahkota dan piala. Saudara, hati-hati pokoknya saya bilang. Nanti pada kesempatan, kalau Roh Kudus izinkan, saya mau ngajarkan tentang kasih karunia yang benar. Hyper grace yang benar. Karena sudah terjadi pengajaran kasih karunia. Yang mereka berpikir bahwa sekali selamat tetap selamat. Mereka tidak pernah mengejar mahkota. Karena mereka berpikir pasti mendapat mahkota. Bayangkan saudara. Dan mereka berkata, apapun yang terjadi, kami pasti selamat. Saudara dengar. Tuhan itu maha pengasih dan pengampun. Amin. Kasih karunia-Nya bekerja penuh atas kita. Tidak ada satupun orang Kristen tidak hidup di bawah payung kasih karunia. Tidak mungkin kita ini hidup di bawah kasih karunia Allah. Amin. Tetapi jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Jangan mempermainkan kasih karunia. Yang paling murka itu Bapa di surga kalau saudara mempermainkan kasih karunia. Memang saudara jatuh, bangkit, bisa diampuni. Tapi engkau tak akan dapat mahkota dan piala. Gak main-main, saya kasih tahu saudara. Jangan main-main dengan dosa. Kamu berkata ya yang penting minta ampun. Ada dosa yang bisa diampuni, ada dosa yang tidak bisa terampuni. Bagi dosa yang mendatangkan maut saudara, tidak perlu berdoa kata Rasul Yohanes. Jangan berdoa. Tapi dosa yang tidak mendatangkan maut, doakan. Kok bisa pengajaran hyper grace kasih karunia berkata apapun terjadi Tuhan tetap mengasihi kami. LGBT gimana? Kalau anak saudara tiba-tiba datang dan berkata, Papa hari ini saya mau ngaku I'm LGBT. Apa yang Anda lakukan? Oh, very good. Jesus love you. Whatever you do. Siapapun kamu, Tuhan tetap mengasihi kamu. Selamat anakku. Setan apa enggak? Dan ini di negara barat. Di negara Asia. Pemegang yang namanya Miss Universe dipegang oleh siapa yang punya sekarang? LGBT. Makanya saya senang ada di Indonesia. Walaupun ribuan orang, ratusan ribu sudah bertumbuh
di sini. Dan banyak orang yang mengambil pernikahannya ke luar negeri. Sungguh loh saudara. Maka itu mari saudara benar-benar serius saya katakan. Ya, ini semua penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Oke, saya tunjukkan ini supaya Bapak Ibu Saudara mengerti ini sedang terjadi. Maka itu Wahyu 17 muncullah malam hari ini. Tolong buka di ayat yang tadi saya katakan, yaitu di ayat berapa? Ayat 14. Mereka ini kelompok daripada antikris ini. Mereka akan berperang melawan anak domba. Anak domba siapa? Tuhan Yesus. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah apa? Tuan di atas segala tuan. Dan raja di atas segala raja. Pencapaian raja tidak otomatis bagi Tuhan Yesus. Dia the Son of God. Tadi sore saya mendapat hikmat itu dan saya simpan saudara. Saya bagikan buat saudara. Tidak bisa raja itu tidak pernah didapat tanpa perjuangan. Maka dikatakan mereka itu kita bersama-sama dengan dia juga akan apa? Menang. Yaitu mereka yang apa saudara? Terpanggil. Lalu apa? Yang terpilih dan yang setia. 3 tingkat. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Bagaimana kasih karunia? Anda mau tetap terpanggil? Tidak bisa. Terpanggil, saudara sadar siapa saudara dalam Kristus. Kasih karunia saudara bisa menjadi Kristen. Tapi Anda harus masuk ruang yang namanya pilihan. Itu ruang Esther. Esther jadi ratu tidak otomatis. Esther itu lambang gereja dan lambang Tuhan Yesus. Daud jadi raja tidak otomatis. Semua tidak ada otomatis. Makanya Daud melawan siapa? Untuk jadi raja. Melawan siapa? Goliat. Makanya kita tiap hari kan berdoa, Tuhan kami patahkan tembok Yeriko, Goliat, benteng-benteng. Di dalam pikiran kami yang dibangun oleh kesombongan dan keangkuhan manusia yang menentang pengenalan Allah dan Kristus hancur dalam nama Tuhan Yesus. Aku tundukkan di bawah kaki Kristus tiap hari loh saudara. Maka kalau saudara tidak menang, ya gimana jadi raja? Gak bisa. Terpanggil, terpilih, dan setia. Ini saya tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Nah sekarang saya tunjukkan tentang hal raja kembali. Tolong dibuka, saya lanjutkan dikit supaya Bapak Ibu Saudara mengerti kenapa kita dipanggil raja. Tahukah saudara-saudara raja bersama dengan Tuhan Yesus, raja. Maka tipsnya nanti mental raja, mental kerajaan itu saudara harus punya. Wahyu 11. Ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh siapa? Tuhan kita dan dia yang diurapinya. Ini dunia mana? Dunia nanti, dunia baru. Bukan sekarang. Belum memerintah loh Tuhan. Yang memerintah sekarang siapa? Dunia ini, setan. Itu ada di surat 1 Yohanes. Maybe 1 Yohanes berapa ya? 1 Yohanes 2 ayat 19 mungkin. Seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Siapa yang menyerahkan? Manusia. Adam menyerahkan ke setan. Tuhan Yesus sudah memerintah belum di atas bumi ini? Tidak.
Israel aja tidak memerintah Tuhan Yesus. Jadi saudara harus tahu ini dunia yang baru. Zaman yang baru. Makanya saudara umat perjanjian apa? Baru. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan Yesus menjadi raja, bukan otomatis. Kemudian ayat 17-nya atau 16. Sambil berkata 16-nya. Wahyu 11 tadi ayat 16 ya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tata mereka tersungkur dan menyembah Allah. 17. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar telah mulai memerintah sebagai raja. Ayat 20, Wahyu 24. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Tuhan Yesus. Ini martir ya, yang kemarin saya katakan. Dan karena firman Allah, karena kebenaran mereka menderita, martir-martir semua. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai apa? Raja bersama-sama dengan siapa? Kristus untuk masa 1000 tahun. Lihat saudara, ada kerajaan 1000 tahun. Setelah Tuhan Yesus datang, pengangkatan terjadi. Kemudian ada 2 kali, 3,5 masa. Itu antikris mulai menghancurkan orang-orang yang mencoba baru ngerti. Wow, bener ya. Bener yang Pak Febi bilang ini. Ya udah aku mau percaya. Oh kamu harus hadapi antikris dulu. Karena kita akan sudah naik bersama-sama. Jadi Bapak Ibu Saudara harus ngerti. Antikris itu menghalangi bukan orang Kristen loh ya. Saya kasih tahu. Semua orang yang melihat dengan matanya Yesus adalah Mesias. Kemudian dia mau terima. Gak bisa lagi zaman kasih karunia. Roh Kudus sudah gak ada. Di situ saudara, engkau harus perjuangan. Karena kalau saudara menerima, engkau akan dipenggal, engkau akan disiksa. Kalau tidak, engkau akan dikasih tanda. Di situ saudara. Tapi kita yang terpanggil, terpilih, setia sampai akhir, kita tidak mengalami antikris. Kita sudah memerintah nanti. Lu sungguh memang ini adalah satu penafsiran yang saya dapat. Karena satu logika yang masuk akal. Kapan seluruh bangsa akan sujud di hadapan Tuhan Yesus? Kapan? Hari ini tidak akan pernah. Saya kasih tahu. Seluruh bangsa, suku, tidak. Kapan? Waktu mereka lihat Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus nanti turun? Memang dikatakan di Bukit Zaitun, tapi dengan dimensi bukan 4. Karena sampai kota Malang akan kelihatan. Bisa enggak orang Timur Tengah sujud sama Tuhan Yesus hari ini? Tidak mungkin saya katakan. Nanti saudara. Gitu loh. Jadi kalau kita ini beranggapan bahwa Indonesia untuk bisa semua percaya Tuhan Yesus, tidak bisa sekarang. Tuhan Yesus sendiri tidak bisa memerintah atas Israel sampai hari ini. Hanya orang-orang terpanggil, terpilih
dan setia. Ada suku-suku Israel yang Kristen, ada dari beberapa bangsa Arab yang Kristen. Mereka inilah umat pilihan, tapi tergantung hidup mereka. Mau nggak mereka terpilih dan setia? Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti ini. Baru nanti setelah itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan pasukannya. Siapa pasukannya? Kita. Dan malaikat Tuhan memerangi antikris, dihancurkan. Itu perang yang namanya Harmagedon. Belum kiamat, setelah itu baru yang namanya Gog Magog. Kiamat semua, langit baru, bumi baru muncul. Nah, sebelum kiamat itu ada yang namanya 1000 tahun pemerintahan Kristus. Siapa nanti memerintah di sana? Terpanggil, terpilih, setia, berjuang. Target kita mahkota dan piala. Tidak mungkin orang tidak bertanding dapat mahkota, impossible. Nah, pertandingan saudara apa? Coba toh mikir. Anda duduk terus di perdagangan, Anda bertanding. Anda melototi saham tiap hari, Anda bertanding enggak itu? Pertandingan apa enggak? Enggak. Kamu enggak pernah peduli dengan kerajaan surga. Enggak pernah peduli gereja. Apalagi yang bisnisnya kotor, ilegal. Ngerokok, mabuk, medok, campur sudah mau limo. Itu gandengannya sudah. Kalau sudah ngerokok, ya, minum. Terus apa lagi? Perempuan, sekarang LGBT, dugem, diskotik. Makanya tuh saudara, khususkan diri kita karena kita anak raja. Amin. Kita calon raja. Tidak ada itu keturunannya Pangeran Charles tiba-tiba begadang gitu ya. Tidak pernah, tidak boleh. Dikawal semua mereka. Makanya ada salah satu mantunya kerajaan, tidak kerasan. Kenapa? Mentalnya nggak raja. Aku terikat begini. Loh, kamu nggak siap. Harusnya bangga toh. Dia berkata gini, kami memutuskan keluar dari kerajaan. Dan kami mau hidup seperti orang biasa. Gak bisa ya, gak bisa. Ratu marah. Karena apa? Kamu orang kerajaan. Kamu memutuskan keluar dari kerajaan tapi nama kerajaan jelek. Kan itu terjadi ke anaknya Pangeran Charles. Bayangkan saudara, jadi ada orang yang mau jadi masuk kerajaan gak siap mental. Makanya ngeluyur ngelayap. Sama dengan kita. Kita orang kerajaan gak kerasan karena saudara gak sadar bahwa saudara akan bersama Tuhan Yesus memerintah. Gak tahan. Kok terikat di aku sama Pak Febio ditarik terus. Mau keluar tuh angel loh kalau di sini sudah. Banyak yang ngomong sama saya. Melok Pak Febio angel keluar yang jadi. Rasanya ono sing ngikat gitu. Ikut NCCA itu ya gitu. Kalau sudah masuk, wah jangan harap kamu keluar ya. Jadi gitu ya. Lalu saya sendiri yang gak ngikat kok. Itu Roh Kudus, amin. Tapi kalau saudara merasa begitu, namamu tercatat dan engkau akan siap menjadi raja. Gak apa-apa, biarin. Ada orang tidur ngimpi yuk. Dikuetak sama Pak Febi. Bangun, berangkat gereja gitu. Ya sekarang tapi orangnya gak muncul. Ya apa? Kurang getaan soalnya. Aneh saudara, aneh enggak? Nantilah akan mengerti. Nah kembali, jadi Bapak Ibu semua mengerti ya. Kita enggak bisa main-main dengan kerajaan ini. Kita buka lagi Wahyu 20 ayat 6. Ayat 5 dulu. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi
Kalau kita ngomong dulu ya, orang dunia itu mati, lahir satu kali, mati dua kali. Kematian pertama dan kematian kedua, itu binasa, neraka. Orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir satu kali dari mama, lahir baru, dan mati satu kali dan hidup selamanya. Mati fisik itu satu kali. Tapi ada yang tidak mati karena terangkat semuanya. Kita tidak pernah mengalami kematian kedua. Yang setuju katakan amin. Dari mana Bapak ketentuannya kita tidak mengalami kematian kedua? Dari buah perbuatanmu hari ini. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi apa? Apa? Imam Allah. Makanya di sini benar enggak? Anda jadi imam dan Anda layak menerima mahkota dan piala dan Anda akan menjadi raja. Disinilah kaum raja-raja berkumpul. Mari kita pikirkan visi 2033. Inilah perjalanan raja-rajanya Tuhan. Amin. Dan Tuhan Yesus raja besar, kita raja kecil. Mulai malam hari ini pulang dari tempat ini katakan aku raja. Kalau perlu pakai ini. Tapi tidak pernah cukup, ini besar sekali kepalanya, lingkarnya. Katakan amin. Ngomong kanan kiri. Mulai hari ini kamu sadar, you are raja, you are the king. Kamu raja, anakmu raja, cucumu raja, semua raja. Kita keluarga kerajaan Kristus dan Allah. Katakan amin. Hei, Bu, Pak, adik-adik semua. Raja hidupnya beda. Raja dari Kristus hidupnya beda. Orang lain tidak berdoa, you doa. Pagi sudah datang ke kaki Tuhan, kerajaan Allah masuk. Anda pengajaran, Anda ibadah, itu beda. Pola hidup kita beda. Karena kita orang khususnya Tuhan. Kita raja. Bangkitkan di tempat ini. Makanya saya bersyukur. Pentakosta ini 10 hari. Kita buka mata kita. Anda bukan cuma iman kata Tuhan Yesus, tapi kamu raja-raja bersama aku. Jadi bukan cuma imam. Haleluya. Jadi jangan merasa minder. Meskipun hidupmu saat ini di kampung, rumah reot, lantainya tanah, kamu calon raja. Seperti Daud, kalahkan Goliat dalam hidupmu. Hancurkan tembok Yeriko. Jangan engkau dikalahkan oleh pelacur besar itu. Itu godaan sampai hari ini. Semua hamba Tuhan digoda. Uang juga sama. Katakan amin. Katakan amin. Mulai bangkitkan sekarang. Raja. Ya, makanya langsung saya itu, padahal waktu saya minta Debbie tolong nyanyikan ya, dia raja. Itu saya belum dapat pewahyuan ini. Besok nyanyikan senada dengan surga. Jangan neraka. Senada dengan neraka itu hidup gelap. Haleluya. Jadi kalau lihat keluarga lain senang-senang, foya-foya, mau Kristen lain lah senang-senang foya-foya, waktunya doa mereka tidak doa, biarin. Mereka bukan calon raja. Katakan amin. Berbahagialah, kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kudus dan bahagia. Ya, mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Yes. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi ini 2 kali dikatakan. Tuhan Yesus raja besar, kita raja kecil. Dahsyat saudara. Makanya belum nyata keadaan kita, belum nak. Tapi mari beriman, ini loh hidup orang beriman. Hidup orang beriman itu bukan ngimani harta dunia, tidak usah diimani. Orang dunia beli sepatu tidak perlu doa kok. Orang dunia punya rumah, punya mobil tidak usah puasa kok. Kok kita ngimani kok yang harta itu loh. Katakan amin. Ngimani itu ini, Tuhan aku percaya dan aku hidup dengan iman bahwa aku ada raja yang akan memerintah atas seluruh bumi. Bumi mana? Baru. Sampean itu dikhususkan. Kopassus, pasukan khusus.
Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Buat kebenaran. Saudara, ada seorang hamba Tuhan memberikan pernyataan bahwa setan itu takut sama surat, 2 surat di Alkitab. Apa? Kejadian sama Wahyu. Takut dia. Takut. Karena Kejadian itu dia tidak suka. Karena dia di sana kan ingat 2 hal ini. Iblis itu sebetulnya datang ke dunia ini kan dilempar dari surga. Jadi marah dia itu sebetulnya, kepahitan sama Bapa. Tapi godanya ke manusia. Nah surat Wahyu, iblis itu akan dihukum. Jadi 2 surat itu paling tidak suka. Makanya 2 surat ditutup sama setan. Anda tidak ngerti surat Kejadian dan Wahyu, kamu tidak bisa ngomong apa yang saya omongkan. Dan kenyataannya banyak orang Kristen tidak ngerti ini. Karena sengaja ditutup memang. Kejadian jangan pelajari. Awal kasih karunia itu Kejadian. Dan perjalanan menjadi raja itu surat Wahyu. Nah para bapak-bapak gereja menganggap, ada beberapa yang menganggap bahwa ini hanya mimpi. Surat Wahyu itu hanya dongeng mimpi. Tapi bagi saudara yang percaya, Kejadian dan Wahyu itu Alfa dan Omega. Yohanes mencatat murid yang dikasih. Buka Wahyu 20 ayat 7. Supaya saudara saya tunjukkan. Iblis dihukum. Takut tuh saudara. Makanya kalau kita baca surat Wahyu, dia takut. Karena dia trauma saudara. Kejadian dia dilempar. Betul? Surat Wahyu dia dihukum. Jadi dia sangat tidak suka. Nah, iblis takut tempat ini. Amin. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Wah ini bahaya saudara. Iblis itu hari ini belum dilepas. Neraka belum dibuka. Setelah nunggu. Nunggu apa? Anda dan saya jadi raja. Pegel enggak dia? Pegel enggak dia? Makanya jangan bermimpi jadi raja dunia. Enggak apa-apa. Nanti saudara akan dimuliakan. Percayalah, upah kita sama kok. Raja semua, asal terpanggil, setia, terpilih. Ya, masing-masing saudara hidup di dunia, silakan bekerja yang baik, nikmati hasil pekerjaanmu. Tapi jangan lupa, bahwa engkau akan menjadi raja. Bagi yang belum bisa menikmati seadanya, tidak apa-apa, tidak usah mikir yang lain, tidak usah aneh-aneh. Ya sudah, berhenti, tidak usah mengeluh soal nasibmu, jalani saja karena Tuhan Yesus datang sewaktu-waktu. Seperti orang tiba-tiba melahirkan, ya, dan engkau siap menerima mahkota dan piala. Tepuk tangan dulu. Ayat 8. Dan ia akan pergi apa? Menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Nah ini perang Gog Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Siapa ini? Antek-anteknya yang sudah dihisap vampire. Ini loh saudara, di sini. Tahu vampire? Makanya orang kalau sudah digigit oleh vampire nggak bisa lepas. Saya kasih tahu, orang yang jatuh di percabulan perjinan tidak akan pernah lepas karena itu mengikat kecuali darah Tuhan Yesus. Gak main-main saudara. Apakah tidak banyak pendeta kena? Banyak, saya kasih tahu. Saudara kalau sudah dihisap, kamu jadi anteknya langsung. Sasaran anak-anak muda. Sungguh itu perjanjian darah. Makanya sulit toh orang kalau sudah ketagihan tentang perjinahan nggak bisa lepas. Kenapa? Ada apa di dalammu nggak bisa lepas? Kamu sudah anteknya. Itulah ganasnya saudara. Yang namanya antikris. Waktu saya melayani anak muda di kota Tuban, semua maju, rebah. Karena saya katakan kamu jadi anteknya antikris hari ini. Dan mereka bilang lepaskan kami Pak. Bisa, darah Tuhan Yesus lepas. Tapi saudara tetap dikejar. Kecanduan kamu sudah. Tahu kecanduan. Pokok kecanduan itu bahaya. Rokok juga kecanduan. Minum-minuman kecanduan. Itu prakteknya vampire. Darahmu sudah diambil.
Dan jumlah mereka sama dengan banyak pasir di laut. Ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Ada nabi palsu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saudara, pintu neraka sudah dibuka, iblis masuk. Di situ saudara, tidak ada kasih karunia lagi. Tidak ada Roh Kudus. Hari ini iblis belum dibuka pintu neraka. Kenapa? Tuhan menunggu pertobatan. Kalau sudah iblis masuk saudara, itu ending sudah. Mari kita lihat di tengah endingnya dunia ini bagaimana. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati dihukum menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan mati, api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ada kematian pertama, kuburan, masuk kematian kedua. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Baru Wahyu 21 berbicara langit baru dan bumi baru. Ini selesai. Saudara, kalau saudara baca ayat sebelumnya, justru di tengah-tengah murka Allah dinyatakan, di situ ada orang-orang yang tentukan binasa, menghujat Tuhan Yesus. Ada beberapa yang dilakukan, saudara, karena waktu ya. Nanti baca apa yang tetap tercatat ya. Ketika Tuhan Yesus datang pun mereka tidak bertobat. Satu, perzinahan. Tidak hilang saudara, saya kasih tahu. Sihir, perdukunan, dan semua jenis kejahatan. Hati-hati. Penyembahan berhala. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan main-main. Itu tidak hilang sampai Tuhan Yesus datang. Dan mereka ini udah jadi anteknya, mati semua saudara. Dan kita berdoa supaya mereka tobat semua gitu loh. Karena Tuhan menghendaki semua orang selamat, betul nggak? Jadi kita juga minta Tuhan selamatin Tuhan. Sama seperti Musa jerit, Tuhan jangan dibunuh. Kalau dibunuh nanti orang Mesir ngomong apa Tuhan? Jangan-jangan engkau mengeluarkan umatmu dari Mesir ini untuk kau bunuh. Jadi tolong Tuhan, belas kasihanmu. Dan Tuhan terenyuh, mengubah rencananya. Tapi tetap ada yang dimatikan oleh Tuhan. Kalau enggak Tuhan yang matikan, Musa turun. Tahu waktu Musa membawa 2 loh batu, mereka bikin apa? Lembu emas. Itu emas dari mana? Dari Tuhan. Bayangin saudara. Dia dapatnya karena orang Mesir kasih, sebab di padang gurun mereka nggak punya emas, nggak punya apa-apa untuk ibadah. Dipakai untuk bikin patung. Saudara, Musa berdiri di hadapan Tuhan minta belas kasihan, dan Musa turun. Dipikirnya Musa itu bangsa ini bersorak-sorak, tidak. Kelakuan mereka rusak, kata Tuhan. Lihat saudara, kelakuannya rusak. Aku mau habisi, jangan Tuhan. Ternyata yang habisin siapa? Musa. Musa berkata gini, siapa yang berpihak kepada Allah di sampingku? Seluruh imam Lewi langsung di sampingnya. Angkat pedang, habisin semua keluarga. Dihabisin saudara. Siapa yang bunuh? Musa. Tapi ada imam. Haleluya. Hai imam-imam, tetap setia, berdiri bersama saya. Engkau akan luput dari kematian kedua selama-lamanya. Katakan amin. Besok lanjut. Kami bersyukur ya Bapa.
Karena Engkau terus membawa kami untuk mengerti kebenaran demi kebenaran, sehingga langkah kami pasti kokoh, teguh, kuat, dan kami tidak akan terpengaruh. Karena kami tahu Engkau menghendaki kami menjadi raja. Dengan pesta rohani lebih dahsyat lagi ya Bapak. Urapi tim musik, tim pemuji, choir, dan kami imam-imammu, kami ngangkat tabut perjanjian. Kami berjalan 10 hari ke depan, kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, pulanglah, terimalah berkat. Kehidupan, urapan raja turun atasmu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat bersama katakan amin. God bless you all.